maka aktivitas warga akan terhambat. Untuk atau longsornya jalan penghubung antara desa perkebunan Esa yaitu Dusun 3 Dusun 4 menuju desa Sungai Lama Dusun 2 yang mana tadi pukul kurang lebih 11.30 longsor itu terjadi di sini. Kami dari pemerintah kecamatan dan desa beserta dengan BPBD, Forkopimcam sama-sama telah tanggap memperbaiki untuk sementara supaya akses jalan masyarakat ini tidak terputus. Aktivitas sejumlah sekolah di Kota Tebing Tinggi terganggu akibat meluapnya air sungai. Sejumlah sekolah terpaksa meliburkan siswanya. Seperti sekolah pertama Negeri 3 yang berada di Jalan Tamrin, Kelurahan Pasar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota yang sudah meliburkan para siswanya. Kondisi ini disebabkan halaman sekolah dan ruang belajar masih terendam banjir. Kondisi serupa juga terjadi di sekolah SMP Negeri 8 yang ada di Kecamatan Rambutan serta beberapa sekolah lainnya yang ada di Kota Tebing Tinggi. Penjaga sekolah Dharma menyatakan banjir yang merendam sekolah karena meluapnya Sungai Bahilang sejak dini hari. Akibatnya para pelajar terpaksa diliburkan. Meski sudah sering dilanda banjir, belum ada penanganan serius dari pemerintah setempat. Selain merendam pemukiman warga dan gedung sekolah, banjir juga mengenangi sejumlah ruas jalan protokol dan pusat protokolan sehingga para pengendara harus mengurangi laju kendaraannya. Sejumlah kawasan di sepanjang aliran Sungai Bahilang, Kota Tebing Tinggi menjadi langganan banjir saat curah hujan tinggi di hulu sungai. Banjir ini juga diperparah dengan pendangkalan alur sungai dan rusaknya pintu pengendali banjir. Jam 1:30 Bang. 1:30 pagi? Iya. Jadi gimana Bang kondisi sekarang ini? Kondisinya seperti inilah Bang. Jadi mungkin untuk belajar, Pak, kami memang di-share di grup, memang nggak disuruh datang. Itu dulu kan ya. Senin nanti masuk, bersihkan inilah lokal. Sering banjir sih, Korai. Sementara itu, banjir juga melanda Kabupaten Batubara yang terdampak pada sektor pendidikan. Para siswa terpaksa diliburkan karena gedung sekolah terendam banjir. Seperti terlihat di gedung SMA Negeri 1 Kecamatan Sebalai, Batubara, yang masih terendam banjir luapan Sungai Sikasim. Selain merendam halaman sekolah, banjir juga merendam 16 ruang kelas yang ada. Wakil Kepala Sekolah, Dedi Sirait, menyatakan banjir mulai merendam gedung sekolah sejak Kamis lalu. Namun pada hari Sabtu kemarin, ketinggian air banjir terus bertambah dan merendam 16 ruang kelas. Karena tidak memungkinkan untuk menggelar kegiatan belajar mengajar, pihak sekolah terpaksa meliburkan seluruh siswa. Selain merendam gedung sekolah, banjir di Batubara juga merendam kantor pemerintah serta ribuan rumah yang tersebar di 5 kecamatan. Saat ini pemerintah Kabupaten Batubara telah menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir. Baru hari ini kita kita liburkan begitu anak-anak. Kalau kemarin Pak? Kita masuk, tapi karena air sudah makin besar, termasuk harus kita pulangkan juga anak. Ini memang sering banjir di sini Pak? Biasanya Pak, dia memang banjir tahunan ini. Ini biasanya prediksi masyarakat di sini lah, tempat di sini sekali setahun memang. Gitu. Biasanya akhir tahun di bulan 12. Ini memang biasa tinggi begini banjirnya Pak? Iya, ini yang paling besar. Kapolsek Padang Hulu bersama warga terus memantau pergerakan air di aliran Sungai Bahilang yang meluap menggenangi Kelurahan Tualang dan Persiakan Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi mencapai 80 cm. Warga dihimbau tetap waspada dari air susulan dari hulu. Hal tersebut disampaikan Kapolsek Padang Hulu Polres Tebing Tinggi, AKP Marolop Samosir di kegiatannya memantau pergerakan air Sungai Bahilang yang meluap kemarin dini hari. Bersama para warga di 2 kelurahan Tualang dan Persiakan memantau debit air yang sudah mencapai 80 cm di atas permukiman warga menjadi situasi waspada bagi warga di 2 kelurahan tersebut untuk tetap waspada. Di Kelurahan Tualang sendiri terdapat lingkungan 1 sekitarnya terdapat 30 kepala keluarga atau 112 jiwa.
Sementara untuk Kelurahan Persiakan Lingkungan terdampak 120 kepala keluarga atau 368 jiwa dengan ketinggian air 20 hingga 80 cm. Kapolsek Padang Hulu AKP Marolop Samosir menghimbau kepada warga masyarakat yang terdampak khususnya di 2 kelurahan tersebut untuk tetap memantau perkembangan cuaca dan kiriman air dari hulu hingga hilir Sungai Bahilang. Di mana saat ini kami laporkan air sudah mencapai kurang lebih 80 cm hingga menggenangi jalan raya. Kami menghimbau kepada warga agar lebih berhati-hati dan waspada supaya tidak bermain di aliran sungai untuk menghindari yang tidak kita inginkan. Demikian kami laporkan. Terima kasih, selamat pagi. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan meringkus seorang pria yang selama ini menjadi pemasok narkoba ke sejumlah perkampungan yang jadi tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Tersangka Oyok yang merupakan bandar narkoba spesialis pemasok narkoba ke perkampungan rawan narkoba kawasan Klambir 5 Medan akhirnya diringkus usai diburu polisi. Oyo ditangkap bersama kaki tangannya di res area Tol Medan Tebing Tinggi ketika hendak kabur ke kawasan Prapat Danau Toba. Dalam penangkapannya, polisi menyita lebih dari 17.000 butir pil Happy Five, 203 gram sabu, 298 butir pil ekstasi, 273 gram serbu ekstasi, 268 butir kapsul berisikan serbu ekstasi, dan sejumlah barang bukti lainnya. Barang bukti tersebut disita dari beragam tempat mulai dari sita saat pelaku ditangkap hingga disita dari tempat persembunyian tersangka. Kanit 3 Narkoba Polrestabes Medan, Ibtu Andik Wiratika menyebut tersangka berupaya melarikan diri ke kawasan Prapat Danau Toba usai sejumlah perkampungan-perkampungan yang jadi tempat tersangka memasok narkoba terus-menerus digrebek polisi. Mendapatkan akan melarikan diri ke Parapat. Sehingga petugas langsung menuju ke sana, kami tangkap ke sana. Setelah itu kami petugas melaksanakan pengembangan terhadap barang buktinya, yaitu di mana dapat kami amankan, yaitu yang pertama sabu 203 gram, serbu ekstasi 273,4 gram, H5 17.074 butir, ekstasi 566 butir. Dalam kasus ini tersangka kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pemirsa, petugas unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan membekuk 3 kawanan pencuri kendaraan bermotor yang kerap melakukan aksinya di wilayah Kota Medan. Kawasan curanmor ini beraksi dengan modus merusak kunci kontak sepeda motor korban hingga mematahkan stangnya. Maraknya aksi pencurian sepeda motor di Kota Medan membuat petugas kepolisian terus mengejarkan penangkapan terhadap kelompokan curanmor yang kerap meresahkan warga ini. Kali ini petugas unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan berhasil meringkus 3 orang kawanan curanmor yang telah beraksi berulang kali di wilayah Kota Medan. Ketiga tersangka yakni Morensius Purba, Yuda Fahmi, dan Muhammad Isnan ini diringkus dari lokasi yang berbeda, namun ketiganya merupakan satu komplotan dalam tindak kejahatan curanmor. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Jamakita Purba menyatakan, tersangka Morensius Purba dan Yuda Fahmi ini beraksi dengan mematahkan stang ataupun merusak kunci kontak sepeda motor korban yang terparkir di tepi jalan raya maupun kafe-kafe di Kota Medan. Sedangkan tersangka Muhammad Isnan beraksi dengan menyasar sepeda motor yang terparkir di kos-kos ataupun di halaman rumah. Pasar 7 Tengah, Kecamatan Tembong. Sementara yang tersangka satu lagi, MI, itu di Petisa. Terusnya kalau yang untuk 2 TKP ini sama ya, sama-sama mematahkan stang, kemudian mengambil sepeda motor dan dibawa kabur, kemudian dijual dan memperoleh keuntungan. Sementara kalau untuk tersangka MI ini sedikit agak berbeda, dia mendobrak pintu. Mendobrak pintu berarti melakukan kerusakan pintu rumah, kemudian mengambil sepeda motor dari korban. Itu yang di Petisa. Polisi kini tengah memburu seorang tersangka lain yang merupakan bagian dari kawanan bernama Eko Tato.
Para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, Satpol PP Kota Tebing Tinggi kembali melakukan penertiban PKL yang berdagang di Jalan Protokol Kota Tebing Tinggi dengan persuasif dan humanis. Langkah ini dilakukan demi menjaga wajah Kota Tebing Tinggi yang bersih, tertib, dan nyaman. 1 minggu sudah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi tertibkan pedagang kaki 5 PKL yang berjualan di pinggir jalan protokol, tepatnya di Jalan Sudirman, Kota Binjai Tinggi dengan persuasif dan humanis. Namun saat ini para PKL kembali lagi berjualan. Penertiban ini dilakukan sesuai dengan larangan dan juga sangat mengganggu tertib berlalu lintas karena sudah sering terjadi laka lantas di jalan tersebut. Giat rutin yang dilakukan demi menjaga ketertiban dan ketentraman umum, para pedagang kaki 5 ditertibkan karena berjualan di tempat yang dilarang, sebagaimana peraturan Wali Kota Tebing Tinggi yang berlaku. Para pedagang kaki 5 dapat dengan sukarela memindahkan sendiri barang dagangannya dari tempat yang dilarang berjualan. Namun seminggu berlalu saat ini, para pedagang kaki 5 sudah kembali lagi berjualan di tempat yang dilarang. Satpol PP Tebing Tinggi akan terus berpatroli dan melakukan pengawasan terhadap lingkungan daerah dan tetap melakukan langkah persuasif yang akan terus dilakukan. Satpol PP Kota Tebing Tinggi telah melaksanakan tugas dalam hal penertiban sepanjang Jalan Sudirman Kota Tebing Tinggi, di mana selama ini banyak terjadi penjualan kaki 5 di situ sangat semeraut dan juga banyak terjadi kejadian laka lantas dan terjadi juga kemacetan. Pada dasarnya kita tidak melakukan penggusuran tetapi kembali melaksanakan tupoksi kita dalam hal untuk menertibkan Jalan Sudirman sebagai wajah Kota Tebing Tinggi. Dihimbau kepada masyarakat maupun pedagang agar dapat senantiasa mentaati peraturan yang berlaku demi ketentraman dan ketertiban umum Kota Tebing Tinggi. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kearifan siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah cukup tinggi pasca pemberian makan bergizi gratis dilakukan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional. Khusus di wilayah Gunung Sitoli, program tersebut telah mulai berjalan sejak Senin 13 Januari 2025 dengan sasaran 14 sekolah terdiri dari 2.845 orang siswa dan peserta didik. Pemberian MBG berlangsung 5 hari dalam sepekan. Program kini mulai dirasakan dampaknya oleh para siswa maupun tenaga pendidikan. Terlihat interaksi siswa dengan guru saat kegiatan belajar mengajar berlangsung cukup harmonis dan responsif terhadap materi pengajar yang diberikan. Menurut tenaga pendidikan di daerah itu, Idaman Zenrato, selain membawa dampak positif siswa di sekolah, program makan bergizi gratis telah membantu keluarga siswa yang berperekonomian lemah. Sementara siswa memandang pemenuhan gizi bagi generasi usia sekolah dan balita saat ini meski terus dilakukan dan merata hingga sekolah yang ada di pelosok. Sangat berpengaruh kepada kemajuan belajar anak kita, kehadiran anak kita, dan kita lihat di SMP 3 ini lebih banyak orang tua yang berlatar belakang ekonomi lemah. Dan dengan adanya makanan ini, makanan bergizi ini, menambah juga semangat kita, anak kita untuk hadir di sekolah untuk belajar. Ada susu, ada nasi, daging, sayur-sayuran. Ya. Apa harapan kamu, Nak, untuk seterusnya program ini? Lebih dikembangkan lagi dan makanan-makanan juga makin enak. Program makan bergizi gratis juga mendukung pencapaian visi peningkatan mutu pendidikan, termasuk mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, berprestasi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berdaya saing, dan peduli lingkungan. Pemirsa, pasca terjadinya longsor di kawasan Sembahe, Kabupaten Deli Serdang yang terjadi pada 26 November tahun lalu, aktivitas ekonomi warga sudah berangsur pulih dan membaik.
Bencana tanah longsor yang terjadi di kawasan Sembahe, Kabupaten Deli Serdang beberapa waktu lalu menimbulkan korban jiwa sebanyak 10 orang dan korban luka puluhan orang serta belasan kendaraan mengalami kerusakan. Longsor ini terjadi pada Selasa 26 November tahun lalu. Longsor terjadi di Jalan Lintas Medan Brastagi. Saat ini aktivitas mobilitas warga sudah berangsur pulih. Namun para warga berharap dengan kepemimpinan Sumatera Utara yang baru, yaitu kepada Bobi Nasution yang menjadi gubernur terpilih, agar nantinya bisa lebih memperhatikan warga Karo, terutama perbaikan infrastruktur Jalan Lintas Medan Brastagi, agar masyarakat dapat menuju ke kota Medan tanpa hambatan. Lalu warga juga meminta agar ada solusi dari pemerintah terkait jalan lintas tersebut, agar bencana alam longsor tidak terjadi lagi di kemudian hari. Supaya cepat memperbaiki, supaya ada tidak keraguan orang lagi untuk berwisata ke Kabupaten Karo, sehingga ekonomi di Kabupaten Karo bisa bangkit kembali. Dampaknya misalnya kan orang yang sakit dari Kabupaten Karo membawa ke rumah sakit di Medan, kita tidak tahu apa yang terjadi, belum sampai diobati apakah dia tertolong. Kedua, kalau dampak ekonomi udah pasti lumpuh. Sekarang saya sendiri selaku pelaku usaha hotel, tamu kami nggak ada. Bahkan sekarang sudah sebagian dirumahkan. Begitu juga hotel-hotel yang besar. Pemirsa, Yayasan Perguruan Eka Prasetya Medan menggelar perayaan Natal 2024 dan syukuran Tahun Baru 2025 di Gereja AKBP Mawar, Jalan Mawar Raya Medan, Helvetia kemarin. Perayaan Natal 2024 dan syukuran Tahun Baru 2025 diawali dengan prosesi penyalaan lilin oleh pengkhotbah, ketua yayasan, kepala sekolah, guru, dan orang tua murid serta siswa. Kegiatan Natal dan syukuran Tahun Baru ini mengangkat tema melalui Natal, marilah kita mengandalkan Tuhan agar memperoleh berkat. Kepala sekolah yang juga ketua panitia, P. Situmorang, berharap dalam perayaan Natal dan syukuran Tahun Baru dapat menjadi permohonan berkat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar semua orang tua, guru, dan juga siswa diberkati oleh Tuhan dengan kasih sayang Roh Kudus. Rasa syukur itu atas keberhasilan para dewan guru yang telah lulus sertifikasi, sehingga kualitas tenaga didik menjadi kualitas dan profesional, melahirkan generasi emas. Usai kegiatan ibadah, dilakukan renungan Natal oleh Pendeta Marjuni Nababan, diikuti oleh keluarga besar Yayasan Perguruan Eka Prasetya. Pendeta mengajak seluruh jemaat, khususnya siswa, untuk menjadi pelajar yang berguna bagi bangsa dan negara dan turut mendukung sekolah menangkal kenakalan remaja. Kegiatan ini menampilkan kreativitas para pelajar, diantaranya liturgi TK, SD, SMP, dan drama SMA. Ketua Yayasan Eka Prasetya, Bilmar Situmorang, menyampaikan dengan kasih sayang Yesus, para tenaga didik Yayasan Eka Prasetya mampu memberikan contoh yang baik serta menjaga tata krama aturan sekolah, yakni teladan dalam perilaku, unggul dalam prestasi. Eka Prasetya itu punya visi, ya, teladan dalam perilaku, unggul dalam prestasi. Jadi walaupun siswa itu memiliki prestasi yang tinggi tanpa perilaku yang baik, itu akan menjadi kurang berharga. Nah, dan juga ini adalah sebagai ajang untuk melatih diri bagi para siswa-siswa untuk menjadi calon-calon pemimpin. Karena dengan kegiatan mereka ini adalah sebenarnya juga kegiatan untuk membina dirinya, membiasakan dirinya memimpin suatu kegiatan besar, suatu kegiatan organisasi. Sebagai langkah awal memasuki dunia profesi perawat dan bidan, agar bisa mengikuti praktek untuk meningkatkan kompetensi dan pelayanan service excellent, Stikes Mitra Husada Medan menyelenggarakan Capping dan Pinning Day bagi mahasiswa kemarin. Capping dan Pinning Day merupakan momen penting bagi mahasiswa keperawatan dan kebidanan karena lebih menunjukkan jati diri seorang perawat dan bidan. Ketua Stikes Mitra Husada Medan, Siti Nurmawan Sidaga, dalam sambutannya mengatakan, di kampus Stikes Mitra Husada Medan,
Soft skill sangat diutamakan, mengingat dunia kesehatan nasional dan internasional sangat menuntut tenaga ahli di bidang kesehatan. Dikatakan awal tahun 2025, di kampus Stikes Mitra Husada Medan melakukan kegiatan camping dan pinning day. Ketua Stikes Mitra Husada Medan menyampaikan, setiap kegiatan kampus, mulai dari penerimaan mahasiswa baru hingga judisium, tetap meminta perhatian Dinas Kesehatan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan kampus Stikes Mitra Husada Medan siap mendidik mahasiswa menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Makna yang sesungguhnya adalah dengan adanya pemasangan kap dan topi itu mereka bisa mampu untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat baik nusa dan bangsa dan juga praktek-praktek di lapangan pekerjaan khususnya rumah sakit, puskesmas dan juga klinik bersalin serta desa binaan. Harapannya tetap kita harus mengembangkan dan menyempurnakan dalam setiap kegiatan dan juga bagaimana nantinya alumni-alumni itu dapat berperan di masyarakat dan juga di dalam hal dunia kerjanya sehingga dia mendapatkan pekerjaan yang layak dan juga punya prestasi berdaya saing nasional maupun internasional. Kadis Kesehatan Sumut Haji Muhammad Faisal Hasrimi menyampaikan pelaksanaan kurikulum pendidikan yang diberikan Stikes Mitra Husada sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah Indonesia, sehingga diharapkan bisa bersaing secara global. Pihak Stikes kan menciptakan sumber daya manusia yang unggul, sementara pasar membutuhkannya. Di pasar di sini bisa saja pemerintah, bisa saja rumah sakit, bisa saja secara global, bisa saja dari luar negeri. Jadi alhamdulillah tadi sudah disampaikan, sudah dipertontonkan kepada kita bagaimana kesiapan anak-anak didik ini. Mereka begitu selesai di wisuda hari ini, mereka sudah siap. Hadir dalam pelaksanaan camping dan pinning day, Ketua LL Dikti Wilayah 1 Sumut, pimpinan sejumlah universitas, Direktur Rumah Sakit Haji, dan Kepala Sub Pendidikan Rumah Sakit USU, Ketua IBI Sumut dan Medan, Ketua PPNI Sumut, akademisi dari Universitas Norwegia, dan pengurus Yayasan Mitra Husada Medan. Pemirsa, untuk menciptakan sumber daya manusia unggul dalam bidang kesehatan, berbagai upaya secara terus-menerus dilakukan Stikes Mitra Husada Medan, mengingat SDM kesehatan dituntut sangat profesional. Sebagai perguruan tinggi di bidang kesehatan, Stikes Mitra Husada Medan senantiasa bekerja keras untuk dapat menjadikan setiap lulusannya siap pakai sesuai dengan standar yang diharapkan nasional maupun internasional. Salah satu peningkatan kualitas yang dilakukan adalah meningkatkan sarana dan prasarana kampus agar seluruh kegiatan belajar bagi mahasiswa dapat berjalan dengan baik. Ketua Pengurus Yayasan Mitra Husada Medan, Dr. Imran Surbakti MM, menyampaikan bahwa komitmen kuat untuk menciptakan SDM kesehatan yang unggul sudah dapat dibuktikan oleh Stikes Mitra Husada Medan. Karena pada tahun 2024, Stikes Mitra Husada Medan mendapat akreditasi unggul dan hal ini akan terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Dikatakan prestasi ini diperoleh atas kolaborasi setiap pihak yang ada di Stikes Mitra Husada Medan. Ketua Pengurus Yayasan Stikes Mitra Husada Medan menyampaikan bahwa persaingan sekolah tinggi di bidang kesehatan saat ini begitu ketat dalam menciptakan sumber daya manusia kesehatan yang profesional. Untuk itu, Stikes Mitra Husada Medan akan terus berinovasi demi mewujudkan pendidikan tinggi yang siap menjadikan lulusannya menjadi tenaga kesehatan yang berdaya saing. Kepada mahasiswa yang mengikuti camping dan pinning diharapkan lebih meningkatkan soft skill-nya melalui berbagai kegiatan akademik dan non-akademik agar predikat tenaga kesehatan service excellent dapat diraih. Secara terbuka, Ketua Pengurus Yayasan Stikes Mitra Husada Medan tetap bersedia menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk orang tua mahasiswa, demi kemajuan Mitra Husada Medan menciptakan tenaga kesehatan yang siap pakai. Pemirsa, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Sumatera Utara melaksanakan rapat koordinasi di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jalan Ngalengko, Medan kemarin. PGRI Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi kelanjutan organisasi oleh pelaksana tugas harian Ketua PGRI Sumatera Utara Ilyas Sitorus. Ilyas Sitorus siap jalankan program pasca Ketua PGRI Sumut Saiful Abdi yang saat ini tengah menjalani proses hukum. Dalam rapat koordinasi tersebut, pengurus sepakat untuk mengangkat Wakil Ketua 1
Ilyas Sitorus menjadi pelaksana harian Ketua PGRI Sumatera Utara. Hal ini dilakukan sebagai langkah lanjut dalam menjaga kelangsungan organisasi. Dalam waktu dekat, program yang akan dijalankan diantaranya pelaksanaan seminar inovasi pendidikan dengan tujuan mendorong kemajuan pendidikan di Sumatera Utara. Selain itu, juga akan dilaksanakan pelantikan kelengkapan Badan PGRI Sumatera Utara. Seminar yang akan mengangkat terkait inovasi pendidikan ini bertujuan untuk mendorong kemajuan pendidikan di Sumut. Tak hanya itu, PGRI Sumut juga akan melanjutkan persiapan untuk workshop dan organisasi kerja yang akan dilaksanakan pada Februari mendatang. Meneruskan hasil Zoom minggu lalu terkait dengan kelanjutan organisasi berkaitan dengan ketua kami Pak Saiful Abdi sedang menjalani proses hukumnya. Oleh karena itu kesepakatan dari kawan-kawan pengurus, maka dibentuklah atau diangkatlah penunjukan ketua harian PGRI Sumatera Utara. Ya. Kemudian yang kedua tadi sore dan malam ini kita membahas pelaksanaan seminar yang akan kita laksanakan bersama dengan mitra kerja kita di tanggal 5 Februari 2025 terkait dengan waktunya inovasi belajar. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pemirsa, tidak memperdulikan keselamatan pelajar, perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Aekuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, angkut pelajar menggunakan truk tidak layak pakai. Beginilah mobil angkutan anak sekolah milik perkebunan tersebut. Setiap hari mengangkut puluhan bahkan seratusan seorang siswa merupakan anak dari karyawan perusahaan yang diantar jemput ke sekolah menggunakan truk tidak layak pakai. Diduga pajak kendaraan sudah mati akibat ketidakpedulian perusahaan tersebut sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan pelajar. Seperti peristiwa beberapa tahun lalu, diduga remblong truk angkut anak sekolah milik perusahaan kelapa sawit masuk ke dalam parit bekoan di dalam lahan perkebunan perusahaan tersebut yang menyebabkan beberapa siswa meninggal dunia. Salah seorang jurnalis saat melakukan liputan, Zul Hadi menyatakan, setiap hari siswa SD menaiki truk angkutan anak sekolah milik perusahaan yang tidak layak, bahkan tidak memiliki tempat duduk sehingga seluruh pelajar harus berdiri di dalam bak truk tersebut. Dan kalau ada inisiatif dari manajemen perusahaan ya dialihkan, kalau nggak ada ya mampuslah Pak. Tapi unik kalian kan sekarang begini, pekerjaan Bapak kan sebagai driver, supir. Iya Pak. Jadi kalau rusak mobil Bapak kan wajib nonggok tuh. Iya. Nah, terus dialihkan kemana Bapak? Apa ada sesuai dengan porsi Bapak rupanya itu? Ya memang kalau pengalian itu nggak sesuai dengan porsi Bapak, tapi ya syukurlah kalau ada pengaliannya Pak. Ini kan kadang nggak ada. Oh. Itu. Tapi pada intinya kalau rusak mobil Bapak seperempat kalian yang beli? Kalau mau kita beli sendiri, kita beli sendiri. Tapi kalau kita menunggu perusahaan menunggu adanya datangnya seperempat mobil nonggok, ya kita mangkerlah. Sementara itu, supir truk angkut anak sekolah menyatakan karena spare part lama datang hingga mencapai 3 bulan sampai 1 tahun dari kantor Medan ke kantor kebun, di saat truk rusak, supir terpaksa membeli spare part sendiri untuk memperbaiki mobil truk milik perusahaan tersebut. Setiap harinya naik ini ya? Pemirsa, pemerataan pembangunan dengan memperhatikan aspek lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Karo turut melakukan aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan tahun 2025-2026. Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Karo terus meningkat. Terluas di 2 kecamatan yakni Lau Baleng dan Mardinding. Terdapat juga di Kecamatan Juhar, 3 Binanga Munte, dan 3 Deket. Saat ini terdata luas seluruh perkebunan sawit di Kabupaten 2.247 hektar dengan perincian sawit milik masyarakat seluas 1.736 hektar, dikelola perusahaan swasta seluas 511 hektar.
Selain itu, lahan yang teridentifikasi di kawasan hutan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi setelah langkah yang tepat untuk meningkatkan hasil produksi sawit dengan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan. Oleh karena itu, Dinas Pertanian Kabupaten Karo melakukan aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan. Kegiatan bertujuan meningkatkan komunitas dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Elemen masyarakat, petani dan pihak perkebunan pengolah perkebunan sawit membahas antara lain penguatan data, infrastruktur, peningkatan kapasitas, sertifikasi dan akses pasar serta pengelolaan dan pemantauan aspek lingkungan, juga tentang penanganan sengketa. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karo, Mikael Purba menyatakan, aksi ini menindaklanjuti aksi nasional amanah Presiden RI dengan uji publik dan menerima masukan dari stakeholder dan masyarakat untuk rencana aksi daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sawit dan perekonomian. Pembangunan di daerah perkebunan kelapa sawit perlu keseimbangan. Hal tersebut terkait kepatuhan hukum dan peraturan bagi pelaku usaha perkebunan sawit dan tidak melakukan penambahan, maksud kami perambah hutan yang merusak lingkungan dan ekosistem. Kita melihat potensinya bagus dengan rencana aksi daerah ini, karena rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan ini mengisyaratkan bahwa kelapa sawit kita itu harus ramah lingkungan. Itu intinya, karena memenuhi prinsip ekologis, kemudian sosial dan juga ekonomi rakyat. Jadi dengan adanya ini tentunya tata kelola sawit rakyat ini akan lebih, dan juga oleh perusahaan itu akan lebih bagus, karena sudah diamanatkan oleh Inpres tersebut supaya memperlakukan budidaya kelapa sawit itu memenuhi aspek-aspek yang tadi. Pemirsa, Sekolah Islam Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara menggelar ajang kompetisi dan kreativitas melalui Al-Azhar Syarif Fest 2024 yang diikuti sekolah SMP dan SMA se-Sumatera Utara. Al-Azhar Asy-Syarif Fest 2024 adalah salah satu program dari organisasi santri dan santriwati dari Kementerian Kesenian dan Olahraga yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024, bertujuan untuk menggali potensi, meningkatkan kreativitas dan mempererat silaturahmi antara pelajar. Al-Azhar Asy-Syarif Fest dilaksanakan mulai 15 hingga 17 Januari 2025, dibuka oleh Imam Masjid Al-Azhar Asy-Syarif Khairul Mesir Syekh Muhammad Salim Amir, didampingi Direktur Sekolah Islam Al-Azhar Asy-Syarif Dr. Muhammad Adian Simajuntak, mewakili Dinas Pendidikan Sumut dan beberapa mitra sekolah di halaman sekolah tersebut. Imam Masjid Al-Azhar Asy-Syarif Kairo, Syekh Muhammad Salim Amir merasa terkesan dengan Sekolah Islam Al-Azhar Asy-Syarif yang berhasil mendidik santri dan santriwati melalui berbagai perlombaan Al-Quran dan kegiatan olahraga lainnya. ما شاء الله يعني هذه المسابقة يعني تشتمل على جميع يعني النشاطات القرآن الكريم والعلوم الشرعية والثقافية والرياضية فهذا ما شاء الله يعني شيء جميل ويعني يحتاج إلى جهد كبير وإن دل فإنما يدل على يعني إدارة ناجحة بالنسبة لهذا المعهد Al-Azhari Al-Mubarak Syarif. Beliau sangat terkesan sekali mengenai sekolah ini, terutama diadakannya perlombaan antara lain Al-Quran, olahraga dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya sekolah ini ataupun pesantren ini sangat berhasil mendidik anak muridnya. Presiden OSAA Santriwati Inazla Zata Azka mengatakan peserta Al-Azhar Asy-Syarif Fest ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini tidak terlepas dari dukungan sekolah dan berbagai pihak. Alhamdulillahnya setiap tahun kegiatan ini pesertanya dan antusias dari pesertanya baik di dalam sekolah maupun luar sekolah bertambah, dan kita juga sebagai panitia dengan bertambah dan ramainya peserta yang ikut, kita menjadi senang dan bahagia dalam melaksanakan ini. Kompetisi untuk tingkat SMP mempertandingkan lomba azan, tahfiz, pidato bahasa Inggris, mini soccer dan basket, sedangkan untuk jenjang SMA yakni musabaqah fahmil Quran, tahfiz, basket, band, pidato bahasa Arab, mini soccer, debat dan lainnya. Untuk menanamkan nilai juang yang penuh sportivitas, Al-Azhar Asy-Syarif kembali diselenggarakan berbagai kegiatan lomba keagamaan dan olahraga yang dilangsungkan di lingkungan sekolah tersebut.
Kompetisi ini mendapat sambutan luar biasa, di mana jumlah peserta yang mendaftar mencapai 600 lebih dengan menawarkan berbagai jenis perlombaan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan peserta. Direktur Sekolah Islam Al-Azhar Asy-Syarif Sumut, Dr. Muhammad Adian mengapresiasi kerja keras seluruh anggota OSA yang telah bekerja keras dalam mensukseskan kompetisi ini. Kompetisi yang diorganisir oleh organisasi santri-santriwati OSA Al-Azhar Asy-Syarif disesuaikan dengan minat dan bakat yang dimiliki kalangan pelajar. Sebagai sekolah yang mengedepankan pendidikan agama, panitia membuat berbagai perlombaan keagamaan, mulai dari lomba azan, tahfiz, pidato bahasa Inggris, musabaqah famil Quran, pidato bahasa Arab. Sedangkan pertandingan olahraga, mulai dari mini soccer dan basket. Tidak hanya menjunjung sportivitas dan meraih prestasi, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi para pelajar. Sebagai bukti dalam menjunjung sportivitas, sebelum penyelenggaraan kegiatan dilakukan janji peserta dan janji wasit agar dalam pelaksanaannya setiap peserta dan wasit sama-sama menjalankan ketentuan yang berlaku. Keluar sebagai juara umum Al-Azhar Asy-Syarif Fest 2024 diraih Sekolah Islam Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Pemirsa, Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kemenak Sumatera Utara menggelar kampanye pencegahan anti-bullying di madrasah. Kemenak Sumatera Utara akan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah dan guru jika masih terdapat bullying di madrasah. Pencegahan atau anti-bullying di lingkungan madrasah haruslah ditingkatkan. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Sumut Erwin Pinayong Dasopang mengatakan permasalahan yang kerap terjadi adalah permasalahan kekerasan fisik dan verbal. Madrasah harus menjadi tempat yang baik dalam menimba ilmu. Kepala Kantor Wilayah Kemenak Sumatera Utara Ahmad Kosbi mengungkapkan bahwa lingkungan keluarga menjadi poin utama dalam menentukan sosial individu seseorang anak. Salah satu permasalahan yang harus dihadapi adalah perlakuan bullying. Hal tersebut diungkapkannya pada acara Gebiar Deklarasi Kampanye Anti-Bullying di Madrasah se-Sumatera Utara di Aula Kantor Kemenak Sumut Jalan Gatot Subroto Medan kemarin. Deklarasi anti-bullying ini ditandai dengan penandatanganan komitmen pernyataan bersama pencegahan bullying di madrasah oleh Kepala Kemenak Sumut, Ombudsman Sumut, Dinas PPA KB Sumut, dan Lembaga Perlindungan Anak. Ahmad Kosbi menegaskan kegiatan ini dilakukan sebagai wujud dukungan nyata anti-bullying di madrasah. Pendidikan madrasah ini terdapat mata pelajaran berbasis akhlakul karimah yang menyimbangi dunia dan akhirat. Perbuatan bullying yang dilakukan kelompok atau seseorang secara fisik atau psikologis berpotensi membuat korban trauma. Pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada pengelola sekolah dan guru jika masih terdapat bullying di madrasah setelah dilaksanakan deklarasi anti-bullying di madrasah. Ibu Dr. Hajah Hikmatul Hasanah. Pemirsa, meski gagal lolos ke babak 8 besar kompetisi Liga 2 musim ini dan kini PSMS Medan harus bertarung ke babak play-off degradasi ke Liga 3. PSMS Medan menargetkan menyapu bersih seluruh pertandingan di babak play-off degradasi guna dapat bertahan di kompetisi Liga 2 pada musim depan. Alih-alih melaju ke babak 8 besar kompetisi Liga 2 musim ini, PSMS Medan malah terancam akan terdegradasi ke kompetisi Liga 3 pada musim depan. Untuk menghindari degradasi ke kasta kompetisi sepak bola yang lebih rendah tersebut, maka PSMS Medan harus kembali melakoni sejumlah laga di babak play-off degradasi. Guna memantapkan persiapan dan bertahan di Liga 2 pada musim depan, skuad PSMS Medan tampak serius berlatih di Stadium TD Pardede Deli Serdang. Pemantapan taktik dan strategi diperhatikan dalam sesi latihan oleh anak-anak Ayam Kinantan dengan target menyapu bersih seluruh pertandingan di babak play-off degradasi dengan kemenangan. Pelatih PSMS Medan, Neil Maizar menyatakan, meski tidak akan ada penambahan pemain dalam babak play-off degradasi ini, namun dirinya yakin dengan kemampuan skuad PSMS Medan saat ini akan mampu menyelamatkan PSMS dari degradasi ke Liga 3. Menatap laga 4 kecil ini ya,
playoff delegasi ini dengan penuh keoptimisan. Pemain sudah berlatih 2 hari ini, mulai kemarin sudah mulai latihan, dan hari ini taktikal strategi bagaimana kita menghancurkan melakukan penyerangan. Besok juga taktikal. Jadi saya pikir kita harus matangkan persiapan ini, baik taktikal, attack, defense, transisi kita matangkan, dan kita ingin untuk mendapatkan hasil optimal lawan Persija. PSMS Medan akan melakoni laga perdananya dalam babak play-off degradasi menghadapi Sriwijaya FC Palembang pada hari ini di Stadion Baharudin Siregar Lubuk Pakam, Deli Serdang. Pemirsa, berikut informasi perkiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada Senin 20 Januari 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun. Perakiran cuaca BBMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiran cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara yang berlaku Senin 20 Januari 2025. Untuk dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan. Untuk hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Kota Padang Sidempuan, dan sekitarnya. Untuk pagi hari, berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Labuan Batu Utara dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara dengan hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah Humbanga Sundutan, Pakpak Barat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Kota Sibolga, Mandailing Natal, Nias Barat, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Dairi, Humbanga Sundutan, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 98% dengan angin yang bertiup dari utara hingga timur laut dengan kecepatan 3 hingga 10 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 18 Januari 2025 tidak terdapat. Kami himbaukan untuk selalu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debbie Landari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.